pecinta otomotif, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kita terhindar dari COVID-19. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal penting pada sebuah kendaraan, yaitu nomor rangka dan nomor mesin. Bagi kita yang sudah pernah membeli kendaraan bekas maupun yang berencana membeli kendaraan bekas, maka pasti kita tidak akan melewatkan untuk memeriksa ataupun mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang akan kita beli. Kalau kita ditanya kira-kira alasannya apa, kenapa kita harus memeriksa nomor rangka dan nomor mesin, pada umumnya kita akan menjawab agar kita terhindar dari membeli kendaraan yang bodong. Itu betul, tapi dalam video kali ini saya akan menambahkan alasan lain atau hal lain yang perlu kita perhatikan kenapa kita harus memeriksa nomor rangka dan nomor mesin, selain agar kita tidak membeli kendaraan yang bodong. Lalu bagaimana caranya atau tips agar kita bisa membedakan nomor rangka dan nomor mesin yang asli? Dan pertanyaan yang terakhir, kenapa kira-kira ya ada sebagian pihak yang ingin memalsukan ataupun mengoplos ataupun sengaja menyamarkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan? Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara tuntas, maka saksikan terus videonya sampai habis. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa mendapatkan video kami selanjutnya. Pada setiap kendaraan bermotor terdapat nomor rangka dan nomor mesin, dirancang dengan kode yang spesifik pada setiap tipe dan jenis kendaraan. Melalui nomor rangka dan nomor mesin dapat diketahui asal-usul sebuah kendaraan, karena dalam kode-kode tersebut sudah tercakup informasi mengenai kepemilikan, tipe, jenis, isi silinder, warna, bahkan jenis BBM dari sebuah kendaraan. Maka melakukan perubahan seperti warna, tipe, jenis, bahkan volume silinder kendaraan tanpa izin dan pemberitahuan dari pihak yang berwenang tidaklah dibenarkan. Nomor mesin dan nomor kendaraan terdapat pada STNK dan juga BPKB. Bagi kita pemilik kendaraan pertama dari baru, tentu nomor rangka nomor mesin bukan hal yang perlu kita khawatirkan keasliannya. Namun bagi kita yang ingin membeli mobil bekas, maka melakukan pemeriksaan terhadap nomor rangka dan nomor mesin adalah hal yang sangat serius. Sebab bila ditemukan nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan yang kita miliki terindikasi palsu atau oplosan, maka kita bisa berurusan dengan hukum. Selain itu, kesulitan lain yang akan kita hadapi adalah saat melakukan BBN. Bila nomor-nomor tersebut diduga palsu atau bodong, tentu kita akan mengalami kendala. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam bisa membedakan nomor rangka kendaraan yang asli dengan yang sudah dipalsukan atau dioplos atau bahkan diubah atau yang disamarkan? Maka di sini ada beberapa kriteria atau ciri atau indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah dimensinya, ukuran, panjang, lebar, dan luas nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada kendaraan bisa kita teliti atau periksa dengan detail, dan bahkan bisa kita bandingkan dengan kendaraan lain yang sama tipe dengan kendaraan yang sedang kita amati. Maka bisa kita perhatikan ukuran penampang nomor rangka dan nomor mesin dibuat, masuk lebarnya. Kalau itu terlihat sangat berbeda, maka kita patut untuk mewaspadai itu adalah nomor rangka yang sudah tidak asli atau nomor mesin yang sudah dipalsukan. Yang kedua adalah jenis huruf. Jenis huruf pada nomor mesin dan nomor rangka dibuat dengan font yang seragam pada umumnya, dengan ukuran huruf yang sama dari awal sampai akhir, dan bisa kita lihat juga bahwa huruf tersebut dibuat dengan mesin, jadi terlihat sangat apik ya, dan beraturan. Lalu jarak, ini jarak huruf juga terlihat teratur, spasinya terlihat dengan baik, teratur. Lalu jarak penampang di mana nomor mesin dan nomor rangka dibuat biasanya dengan bagian lain pada kendaraan itu akan terlihat sangat rapi dan tidak banyak ruang yang tersisa. Lalu tampilan ataupun kerapian, ciri ini juga sangat perlu untuk kita perhatikan. Biasanya nomor rangka atau nomor mesin yang asli maka akan terlihat rapi karena belum dilakukan perubahan, tetapi pada bagian yang palsu
bisa terlihat terkadang permukaan penampang yang sudah tidak simetris dengan ukuran yang tidak beraturan, bahkan huruf-huruf yang tidak rapi. Kadang juga terlihat ada bekas pengelasan. Nanti bisa kita lihat di beberapa contoh yang sudah kami kumpulkan untuk kita perbandingkan. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh nomor rangka pada kendaraan yang asli. Ini terdapat pada mobil Grand Max. Coba kita perhatikan dari ciri-ciri yang tadi. Yang pertama adalah dimensinya. Dimensinya masih terlihat rapi ya pada penampangnya, sekalipun mungkin terlihat warnanya sudah buram oleh karena pemakaian, tapi bisa kita lihat ini masih terlihat rapi sesuai dengan aslinya. Lalu lihat huruf-hurufnya, font, ukuran, jarak, bahkan kedalaman huruf-huruf ini dari awal sampai akhir terlihat sangat seragam dan terlihat bagus. Lalu coba kita lihat lagi, kita bandingkan dengan yang sudah dipalsukan. Ini adalah nomor rangka pada jenis kendaraan yang sama, hanya yang di bawah adalah mobil yang berwarna putih, sedangkan yang di atas yang berwarna hitam. Tapi melihat permukaan penampang yang bentuknya sudah tidak rapi, tidak rata, bahkan kalau kita lihat di atas penampangnya masih terlihat sudah sangat jelas, tapi pada bagian bawah sepertinya rata, bahkan huruf-hurufnya juga kurang jelas ya, memang hampir menyerupai, tapi ini bisa dipastikan adalah yang sudah dipalsukan. Lalu contoh berikut ini masih yang sama pada mobil Grand Max. Kita perhatikan nomor rangka bagian atas dengan yang di bawah, maka yang asli adalah yang pada bagian bawah. Yang di atas dicuriga, yaitu terindikasi sudah dioplos. Dari mana kita tahu ini sudah dioplos? Maka perhatikan hurufnya ya, ini diambil dari sudut pengambilan gambar yang sama. Satu, ketebalan huruf-huruf atau kedalaman, termasuk ukuran juga, sekalipun fontnya sama, tapi atas dengan yang di bawah sangat terlihat berbeda. Ini lebih kecil, bahkan huruf-hurufnya dibuat sedikit lebih dangkal. Lalu yang paling mencolok adalah penampang tempat nomor rangkanya dibuat. Coba kita bandingkan, kalau yang di bawah ini sudut penampang ini masih terlihat ada sudutnya atau lekukan ya penampang, tapi kalau bagian atas ini sudah hampir tidak ada, jadi terindikasi sudah dibuat ulang atau dioplos. Lalu ini adalah contoh lain, ini nomor rangkanya terindikasi sengaja memang dirusak dengan cara digores maupun dengan karat, karena di penampang lain di sekitar nomor rangka ini masih terlihat bagus ya, tapi ini seperti sengaja disamarkan. Selain tidak kelihatan, nampak juga huruf-hurufnya juga sudah tidak bisa kita lihat. Ini contoh berikutnya nomor rangka juga pada sebuah mobil, huruf yang kurang begitu jelas, termasuk ukuran, jarak, ketebalan. Lalu penampangnya bisa kita lihat ini dimensinya sudah tidak beraturan ya. Ini juga sudah terkonfirmasi ini adalah palsu. Ini ada nomor rangka lagi, mirip seperti tadi, berkarat. Selain berkarat, huruf-hurufnya juga sepertinya dibuat manual ya, bukan seperti hasil buatan mesin. Jadi tidak rapi, tidak teratur, dengan jarak-jarak juga yang ya sepertinya memang bukan seperti aslinya. Nah, bisa kita lihat ini bagian akhir ini termasuk juga, dan terkonfirmasi ini ketokan, istilahnya ketokan. Ini di jenis mobil lain lagi masih nomor rangka ya. Kalau sivitas penampangnya memang masih asli, tapi huruf-hurufnya perlu kita perhatikan. Dari ukuran, ketebalan, ini ukurannya hampir seragam, tapi di bagian akhir coba kita perhatikan 4 huruf terakhir ini seperti ada penebalan ya, ada penebalan berbeda dengan huruf-huruf sebelumnya. Jadi ini juga terindikasi sudah diketok atau dioplos. Berikutnya
Ini nomor rangka pada sebuah mobil EVV. Nah, perhatikan huruf-huruf yang dari awal. Coba ini di bagian akhir. Ini sepertinya buatan tangan ya, manual, bukan seperti buatan mesin. Jadi terindikasi ini juga sudah dioplos. Lalu ini ada sebuah nomor mesin. Lihat permukaannya, ini seperti sengaja dirusak dengan berapa goresan-goresan sehingga nomornya tidak bisa kita baca dengan jelas. Ini juga terindikasi dan terkonfirmasi ya, itu dioplos. Lanjut, ini ada nomor rangka, sengaja juga dirusak. Ini kita kurang bisa melihat dengan jelas ya setiap nomor dan angka-angka yang terdapat di sini. Ini juga terkonfirmasi sudah dipalsukan atau dirusak. Nah, ini sebuah nomor mesin. Ini seperti yang sengaja ditempel ya, tempelan. Coba perhatikan dimensi penampang nomor mesin ini dibuat. Satu, dari bentuknya sudah tidak simetris ya. Lalu di sini terdapat bekas-bekas ini pengelasan paknya. Lalu ini jarak antara permukaan penampang nomor mesin dengan bidang lain ini sudah berjarak ya. Nah, lihat bekas pengelasan, terkonfirmasi ini ditempel. Ini ada lagi nomor mesin, ini seperti sengaja dirusak, ini samarkan. Ini juga terindikasi dioplos. Ini ada sebuah nomor mesin pada kendaraan lain. Kalau tidak salah ini pada kisah kapsul. Lihat coba permukaan. Ini bekas pengelasan ini. Dan huruf-hurufnya terlihat ada yang dangkal, ada yang mengalami penebalan. Ini juga terindikasi sudah dipalsukan. Lihat permukaan penampang ini sudah tidak simetris ya. Dan ini ada terlihat ini sisa-sisa pengelasan. Ini juga nomor mesin di bagian mobil yang lain. Ini tempelan, ini ada bekas tempelan ya. Lalu permukaan ini juga tidak rata, terindikasi dipalsukan. Ini sebuah nomor mesin yang juga diketok atau terindikasi diubah atau sudah dioplos. Perhatikan kedalaman ya atau ketebalan huruf-huruf ini, ada yang dalam, ada yang dangkal, nih tidak beraturan ya. Oke, ini juga terkonfirmasi di top. Nah, ini sebuah nomor mesin pada mobil Vitara, Grand Vitara. Perhatikan nih, ini bekas las, bahkan ini udah rusak ini. Ada yang sudah terkelupas ya, atau terpopek. Sepintas nomor-nomor ini dibuat sangat rapi. Melihat penampang nomor mesin ini dibuat, ini adalah nomor mobil yang sudah ditempel. Lalu pertanyaannya, kenapa ya kira-kira dioplos? Pada umumnya yang kita tahu dan yang kita pahami dan sering kita dengar informasi adalah bahwa kemungkinan kendaraan itu ada tersangkut paut dengan kejahatan, misalnya mobil curian, atau hasil penggelapan, atau mobil ilegal, kendaraan ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia yang tidak melalui prosedur yang resmi, atau bisa saja mungkin kendaraan itu digunakan untuk tindakan kejahatan sehingga perlu dikaburkan atau dipalsukan atau disamarkan. Lalu alasan berikutnya adalah mobil atau kendaraan tersebut pernah mengalami kecelakaan berat. Jadi kecelakaan berat bisa mengakibatkan mesinnya mengalami rusak berat sehingga harus diganti dengan mesin yang lain agar mobil tersebut bisa berfungsi kembali. Atau bisa juga memang rangkanya yang rusak berat lalu digabungkan dengan mesin yang lain sehingga harus dilakukan perubahan agar sesuai dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang paling fatal adalah ini ketika kita menggunakan kendaraan yang
pernah mengalami kecelakaan berat. Tentu kita tidak ingin kita membeli mobil yang dalam keadaan tidak baik. Lalu yang ketiga, ini juga yang sering terjadi. Mobil tersebut mengalami rekondisi besar-besaran ataupun bongkar pasang. Nah, misalnya ada sebuah mobil yang bodinya mungkin masih bagus, tetapi mesinnya sudah rusak berat. Lalu diambil mesin yang lain yang mungkin sama jenisnya, lalu digabungkan kembali dengan rangka yang ada, lalu digunakan kembali. Ini sering dijumpai pada angkutan umum ya. Ini saya ada informasi seperti itu, supaya tetap bisa digunakan, maka mesinnya terkadang bukan mesin bawaan yang asli, sehingga dilakukan perubahan nomor mesin. Bongkar pasang juga bisa dilakukan, misalnya ada kendaraan seperti tadi juga mirip, ada yang mungkin bodinya atau rangkanya masih bagus, tetapi di tempat yang lain lagi ada mesin yang tidak dipakai, maka digabungkan kembali untuk bisa digunakan. Nah, itu ada beberapa informasi. Dan satu hal, ada cerita yang menarik terkait dengan nomor mesin dan nomor rangka ini. Kenapa kita harus antisipasi atau waspadai jangan sampai kendaraan yang kita gunakan itu terindikasi palsu atau bodong. Ada cerita bahwa dulu pada kejadian bom Bali yang menewaskan banyak orang, peristiwa itu bisa diungkap siapa pelakunya dan apa motifnya hanya dengan memeriksa seluruh kendaraan yang ikut melihat di lokasi kejadian. Nah, jadi dari salah satu mobil, setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesinnya, maka bisa ditelusuri siapa pelakunya dan siapa motif yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi ini sangat bermanfaat, benar ya, fungsi nomor rangka dan nomor mesin pada sebuah kendaraan. Jadi ini ada demikian beberapa informasi yang bisa kita bagikan. Semoga kita ke depan bisa lebih waspada agar kita ketika membeli mobil bekas bisa dalam keadaan kondisi yang baik. Pembahasan kita pada video kali ini semoga bermanfaat. Mari kita lebih waspada, lebih hati-hati agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.